Halo sahabat hobi usaha bird farm dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat pecinta burung lovebird. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bubur loloh buat anak lovebird. Apa saja sih yang diperlukan untuk membuat bubur loloh lovebird, anak lovebird? Yang pertama yaitu bubur. Bubur ini kita campur, ada dua, jadi ada dua macam, kita oplos atau kita campur. Yang pertama ini adalah Maxi SP yang sering kita gunain. Ini Nutribird, ini kandungannya lumayan bagus. Ini ada kalsium, mineral, dan vitamin. Ini juga bisa pakan lolohan untuk semua jenis anakan burung paruh bengkok atau penocean. Kalau ini segini saya beli goceng ini di toko burung ya. Ini warnanya kayak gini. Ini bagus untuk menumbuhkan bulu-bulu burungnya. Jadi bulu-bulunya biar cepat tumbuh. Dicampur ini bagus untuk pertumbuhan bulu burungnya. Untuk pemakaiannya ini lebih dulu dicampurkan dulu karena ini lebih kasar atau tidak terlalu halus dibandingkan dengan bubur sun bayi ini. Terus yang kedua ini bubur bayi ini ya. Ini yang bisa kita gunain itu hanya yang beras merah ya, yang biasa cocok itu beras merah aja. Ini yang harga ekonomis, ini harganya kalau ini sekitar 7.500 sampai 8.000 atau 9.000 tergantung di daerah masing-masing. Ini kandungannya juga melengkap. Ini ada makanan pendampingnya ini karena buat ada zat besinya, ini kan buat bayi sebenarnya ini kan, tapi ini bagus, ini buat pertumbuhan anakan burung lovebird bagus. Ini bikin gemuk pertumbuhannya bagus. Jadi kalau dicampur ini sun dengan Maxi SP Nature ini, jadi tumbuh kembangnya bagus, bulunya tumbuhnya juga bagus gitu. Untuk pemberian pakannya itu biasanya 5 mili ini sampai lebih sedikit nggak apa-apa, tapi rata-rata untuk umur yang baru kita ambil biasanya umur 2 minggu ataupun 3 minggu ini 5 ml ini, atau sampai setengahnya nggak apa-apa, atau sampai 7 ml nggak apa-apa, terlebih dikit. Jadi jangan terlalu banyak juga kalau dalam pemberian makan, tapi juga jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu banyak takutnya masuk ke saluran pernapasannya, jadi bisa menyebabkan fatal, bisa kematian. Tapi kalau terlalu sedikit, tumbuh kembangnya burung juga akan lambat. Jadi masih kecil atau pertumbuhannya kecil ataupun bulu-bulunya juga akan lambat gitu. Terus alatnya yang digunakan apa aja sih? Pertama ini ada alatnya, ada pad. Ini untuk suntikan, ini untuk menyuntikkan makanan yang bubur yang udah dicampur ke anakan burung lovebird-nya. Ini tandanya ya. Ini karena ini udah agak lama jadi tulisannya udah hilang, saya tandain bergaris ini ada 5 mililiter. Ini juga mililiter sama. Jadi ini ya satu tanda ini biasanya saya gunakan untuk satu burung, ataupun lebih dikit biasanya nggak apa-apa. Pokoknya minimal segini 5 ini. Yang kedua yaitu sendok. Sendok ini buat nyampur air dengan buburnya. Jadi biar lebih rata, lebih halus, lebih mudah ininya dicampur sendok. Terutama ini wadah. Jadi wadah ini sama airnya ini udah aku ambilin air ya. Segini untuk perkiraan lovebird. Ini karena lovebird-nya yang saya loloh ini udah berumur 1 bulanan lebih ya. Segini ini bisa 5 liter sampai ini lebih nih, jadi sekitar 7 mililiteran ini. Jadi ini segini tambah wadahnya. Dari
pertama-tama untuk dicampur, yaitu ini wadah yang udah diisi air ini kita campur, kita ambil ya untuk yang ininya, kita coba adukan. Ini yang pertama kita gunain ini, kita campurkan bubur yang Maxi SP Nature dulu untuk pengoplosnya. Jadi setelah itu ada airnya, nah ini Maxi XP ini Baby Nature. Nah, ini biar agak ini di sendoknya begini, biar agak yang dikit lebih enak. Sedikit biar lebih ada ruang. Nah, pakai aja nggak apa-apa nih. Ini biar agak miring, maksudnya biar gampang dalam pencampurannya. Oh, ini ditidurin aja nih. Ya gini ya. Jadi ini yang di Maxi XP tadi campuran yang pertama, yang sebenarnya khusus buat untuk burung, lolohan burung ini, tapi ntar dicampur dengan brosur ini. Pertama ini dulu karena ini lebih kasar, campurannya lebih banyak dibanding bubur sonya. Ya, kita campurkan sedikit demi sedikit. Ya, segini aja cukup, karena nanti masih dioplos dengan bubur sonya. Ya, ini ditutup rapat biar nggak kebuang sama kayak ini, nggak kena kemana-mana. Nah, ini buburnya ini kita aduk. Kita aduk sampai rata ya, biar halus. Nah, ini sampai halus. Ini lebih campurannya lebih banyak kandungannya, jadi harus lebih halus. Ya sudah cukup. Segini cukup. Ini gini biar maksudnya biar nggak menetes ya. Terus dicampur dengan yang sonya. Kita ambil yang sudah dibuka ya. Ya, ini yang sudah dibuka bubur sonya. Satu banyak dikit aja biar nanti nggak terlalu kental. Dalam pembuatan bubur ini tidak boleh terlalu encer dan tidak boleh terlalu kental ya. Kalau terlalu kental itu dimasukin ke petnya susah. Cuma terlalu encer ntar burungnya cepat lapar ya. Jadi harus pas. Oke, ini di atas ini kita aduk lagi.
Ini udah lumayan pas nih. Coba kita lihat dulu, aduk lagi sampai rata. Agak encer dikit. Ini karena agak encer sedikit, ditambahin bubur sunya dikit lagi biar pas, nggak terlalu encer, tapi jangan banyak-banyak. Dikit aja udah, biar nggak ini ya. Terus diaduk lagi. Jadi ini oplosan dari dua macam bubur tadi, biar tumbuh kembangnya burung bagus, buat pertumbuhannya bagus, juga buat tumbuh bulunya juga bagus gitu. Nah ini pas gini, jadi ini lumayan, nggak terlalu encer juga nggak terlalu ini. Kalau terlalu padat nanti ngambil ke petnya susah, jadi harus sedang. Lalu kita ini pet tadi yang kita gunain, kita sedot pakai ini. Ya, kita perlahan ambil. Kalau ini mau buang anginnya gini ya, jadi yang ini yang pas di jarumnya ini di atas ke atasin, jadi kan ruang udaranya kan di atas, jadi ditekan pelan-pelan biar keluar tuh anginnya. Pelan-pelan biar jadi nggak kembung nih burungnya. Ini diambil lagi, ini di sini aja. Oke, masih segini kan. Nah, 5 terlebih sedikit ini karena sayang kalau kebuang, ini di apa? Dibersihin ya. Nah, ini lagi masih bisa dipakai nih. Ini terus diambil lagi ini ya. Sedot lagi. Ya, iya. Oh ya. Dalam menggunakan lebih gampang pakai pet yang lebih besar kayak gini ya. Karena dia jarumnya di samping, jadi dihadapin ke atas yang ini, yang ada jarumnya. Terus ditekan pelan-pelan, jadi udaranya ini keluar. Jadi udaranya nggak masuk ke perut burungnya nanti. Jadi nggak waktu kalau ini kan, ini ada ruang sedikit, ini kan angin ini harus dibuang. Jadi ini yang bagian jarum diatasin, ditekan pelan-pelan, anginnya jadi kebuang. Udah. Jadi sini bubur semua, jadi anginnya udah keluar. Kalau nanti anginnya banyak sini, ntar bisa kembung burungnya. Kasihan bisa masuk angin. Jadi nggak sehat, jadi harus gini. Segini itu bisa buat satu burung ini ya. Tapi kalau udah besar, kalau ini burungnya masih dua, ini kalau segini, kalau 5 ml ini satu burung. Tapi yang umur 2 sampai 3 bulan, 2 sampai 3 minggu. Kalau yang dia lebih nih hampir 1 bulan lebih kan, ini lebih besar burungnya. Jadi segini cukup bisa. Tapi harus pelan-pelan. Oke, sebentar saya ini ambilkan burungnya sekalian praktek ya untuk lolonya. Tunggu sebentar.
Oke, maaf pemirsa, ini burungnya. Maaf bentar ya, tadi ngambil di ke kandang dulu burungnya. Ini burungnya sudah berumur 1,5 bulan. Jadi ini saya lolos masih 1 hari 2 kali. Kalau dulu biasanya kan 1 hari 3 kali. Ini saya lolos 1 hari biasanya 1 hari 3 kali, 1 hari 2 kali. Ini paling ntar 3 hari ke depan saya lolos sekali sore aja. Jadi untuk 3 hari ke depan saya lolos saya lolos 2 kali sekali. Tapi di tempat sana, di tempat ini di kandang kapsulnya itu dikasih makan sama minum yang seperti lapet-lapet dewasa lainnya, maksudnya biar dia belajar makan atau mecah milet. Ya udah lapar karena dia baru belajar makan ya. Nah, ini belum saya kasihkan sebenarnya, ini dia karena dia sangat laparnya. Kayak gini. Ini kalian pemberiannya pelan-pelan ya. Gini kalau ini udah terbiasanya. Iya. Berhenti dulu nggak apa-apa kalau pengen ini. Ini udah bisa terbang nih sebenarnya, udah latihan terbang. Ini bisa 1 hari 2 kali lolos ini. Ini tahap penyapian, belajar makan nih. Jadi ini udah belajar makan burungnya, tapi masih kita lolos. Tapi nanti kalau udah waktunya mandiri jangan dilolos terus, karena dia nanti lama mandirinya. Jadi kalau kira-kira udah bulu dalamnya ini, sayap terbangnya kok udah lengkap, itu kita harus latih dia untuk mandiri, yaitu dengan biasanya kalau sehari 3 kali, jadi dilatih jadi sehari 2 kali pagi. Biasanya kan kalau normal dari loloan pagi, siang sama sore. Kalau udah lengkap ini sayapnya, ini jadi sehari 2 kali, yaitu pagi sama sore. Ntar selama 3 hari. Selama 3 hari itu ntar kita latih lagi kurang lebih 3 hari atau 4 hari, lolosnya sekali, yaitu sore aja gitu. Karena kita pantau dia belajar makan gak di tempatnya yang kasih kita makan, tapi tetap kita lolos kalau yang ini sehari 2 kali ataupun sehari sekali. Tapi ini 3 hari sekali, bentar lagi paling. Ini kan cuma 3 hari lagi buat yang dilolos sore sama pagi sama sore ya. Setelah 3 hari nanti dilolos sehari sekali aja, sore aja. Biar ntar setelah 3 hari itu, 3 hari atau 4 hari itu kita lepas. Nanti kita lepas lolos biar dia makan sendiri, biar dia belajar dewasa gitu. Ini gampang banget karena lolonya, karena udah terbiasa. Udah habis ini ya. Ini karena udah dewasa, jadi perutnya tampungan buat makanannya itu banyak. Jadi tadi hampir 7 ml tadi habis. Itu pun dia masih minta-minta lagi, tapi jangan dikasih lagi. Ini sebenarnya udah, ini karena perutnya udah penuh ini. Ini bulu sayapnya udah, hitungannya udah rapi. Ini terakhir ini kan karena hari Idul Adha ya, tadi lolos tadi pagi sebelum sholat tadi udah kelolos. Biasanya kalau yang sorenya lolos nanti sekitar jam 5, setengah 5-an. Ini karena hari ini hari libur, makanya lolos lebih cepat sambil membuat konten ini. Sebenarnya melolos kayak burung kayak gini sih antara repot-repot dan seneng ya. Repotnya mungkin karena harus bagi waktu dengan kerjaan yang lain. Kalau kita punya kerjaan atau kesibukan yang lain, senengnya ya burungnya akan lebih apa ya, lebih dekat kita, bisa buat main gitu. Tapi kalau kita banyak di luar, di teras kita banyak pohon, jangan dimainin di situ ya, karena kalau dia terbang ke situ ngambilnya agak susah. Kok soalnya pernah gitu. Jadi mending main di dalam aja, biar kalau dia terbang deket-deket ngambilnya nggak terlalu jauh. Kecuali kalau udah sering dilatih ya. Kalau saya juga jarang latih karena sibuk kerja. Jadi sini memang bukan untuk latihan, sini buat yang penting dekat sama kita aja, saya lolos sampai dewasa. Ini kan kalau dilihat sangat menyenangkan burungnya. Sehat burungnya. Dengan campuran tadi bubur pertama Maxim XP dicampur Sun ini,
Ini pertumbuhan burungnya itu bagus. Nah, bodinya besar, mungkin malah lebih besar di sekelasnya burung labat ini, bodinya lebih besar dibanding yang loloan induk. Nah, bodinya lebih besar, terus pertumbuhan bulunya juga bagus, halus, jadi lengkap, tidak belontang-belontang gitu. Kalau menggunakan salah satu ini, cuma satu nggak dicampur, biasanya kalau misalnya menggunakan yang Sonaja nih, saya dulu pernah, itu pertumbuhan badannya bagus, cuma pertumbuhan bulunya kurang bagus. Kalau pakai ini aja, ini terlalu kasar, jadi kalau anakan biasanya kurang cocok gitu, malah pernah dulu sampai pernah mungkin kematian, pernah juga, mungkin kurang cocok. Jadi lebih bagusnya kalau ini dicampur, ini separuh-separuh. Jadi ini dulu karena ini lebih kasar, dihalusin baru dikasih yang bubur son. Mungkin video untuk bubur loloh anak labat cukup sekian. Bagi yang menonton, mohon untuk dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat bagi lainnya. Salam pecinta labat, salam satu hobi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton channel ini. See you.